Dalam video kali ini saya akan presentasikan tugas yang sudah saya buat di pertemuan pada sesi ketiga dan sesi kelima kemarin untuk mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI. Untuk lebih mudahnya kita sebut saja tugas 1 dan 2. Untuk tugas 1 kemarin, saya diminta untuk menyusun sebuah modul ajaran PAI untuk tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Kemudian bagaimana proses penyusunannya? Untuk menyusun prosesnya tentu saja yang pertama adalah menentukan ide. Dalam tahap menentukan ide ini, saya tidak terlalu kesulitan. Sebab apa? Sebab saya mempunyai seorang anak yang duduk di kelas 2 MI. Jadi saya tinggal tanya, Dek, pelajaran PAI kamu di sekolah apa saja? Dan bermacam-macam ide pun saya dapat. Ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, dan bahasa Arab. Dari sini kemudian saya memilih LKS Al-Quran hadis untuk kemudian saya jadikan sebagai sumber rujukan pembuatan modul PAI. Waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan penyusunan modul PAI ini adalah sekitar 1 minggu. Hal ini dikarenakan yang pertama, saya harus mengerjakannya atau mengetiknya secara manual. Dan kemudian yang kedua, saya hanya bisa mengerjakannya di waktu malam, karena di waktu pagi hingga petang saya harus sibuk mengajar di pondok dan bekerja. Setelah perjuangan 1 minggu, akhirnya jadilah modul ajar saya yang saya kasih nama modul PAI untuk anak MI kelas 2. Modul ini terdiri dari beberapa aktivitas, mulai aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 6. Modul ini juga bisa menjadi pegangan guru di dalam proses mengajar anak kelas 2 MI. Tuntunan dalam modul ini sudah sangat jelas. Modul ini juga bisa dikatakan, saya katakan bahwa modul ini bisa membantu guru di dalam membuat RPP. Dengan menggunakan modul ini, pembelajaran murid bisa semakin terarah. Ditambah lagi adanya kuis di bagian akhir modul yang juga berfungsi untuk agar murid bisa mengetahui sejauh mana penguasaan mereka atas materi pelajaran tersebut. Lalu bagaimana dengan tugas 2 saya? Untuk tugas 2, saya diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang menarik dan sesuai dengan konsep pembelajaran PAI. Di sini kami diberi pilihan ingin membuat apa? Apakah ingin membuat PowerPoint interaktif? Apakah ingin membuat media pembelajaran, video media pembelajaran, ataukah ingin membuat media berbasis Canva, atau juga kami dipersilakan untuk membuat sebuah media yang berbasis non-digital seperti alat peraga atau poster visual. Agar lebih mudah, saya memilih membuat PowerPoint interaktif saja dengan materi yang sama yang ada di tugas 1. Jadi pada hakikatnya tugas 1 dan tugas 2 saya itu materinya sama,
hanya berbeda formatnya saja. Yang satu berbentuk format Microsoft Word yaitu menu, yang kedua berbentuk PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif buatan saya memiliki 29 slide. Ini ada 29. Lalu bagaimana cara kerjanya? Untuk melihat cara kerjanya, kita klik saja slideshow di bawah ini. Klik. Kemudian kita klik enter. Jadi guru zaman sekarang memang harus keren, wawasan harus keren, keteladanan harus keren, dan keterampilan digital juga harus keren. Yuk bersama-sama kita berusaha menjadi guru yang keren. Assalamualaikum.